Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 278, sebuah undangan. Dengan sekali lompatan, Jian Wushuang mendarat di atap, dan naga petir itu segera mengikutinya. Retak. Naga itu menyapu atap, dan di bawah serangannya yang kuat, atap itu hancur berkeping-keping. Setelah terbang cepat di sekitar atap, Jian Wushuang kembali menjadi pemuda berjubah ungu. Dengan niat membunuh yang mengerikan, Jian Wushuang menebas pemuda itu dengan pedangnya, disertai kekuatan besar di baliknya. Pemuda berjubah ungu itu tetap tenang dan mengacungkan gada batu sekali lagi. Disertai suara gemuruh, kekuatan petir itu meledak dengan dahsyat, namun gada itu berhasil ditepis oleh pedang Jian Wushuang. Begitu Jian Wushuang memukul mundur pemuda itu, dia mendapati bahwa pria tanpa emosi itu sudah menyerangnya sebelum dia bisa menyerang pemuda itu lebih jauh. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul yang dengan cepat berubah menjadi seutas benang, dingin sekaligus menakutkan. Melihat cahaya hitam itu, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia langsung menghentakkan kakinya ke tanah. Di tempat dia menginjak, tanah akan berderak. Dia tiba-tiba mundur, dan pada saat yang sama, mengangkat pedang pembunuh 3 kali. Dengan gerakan ini, raksasa yang menjulang tinggi muncul di belakangnya dari udara tipis, menghunus pedangnya sendiri, yang kemudian menyerang keduanya. Serangan itu begitu kuat sehingga pemuda dan pria tanpa ekspresi itu sama-sama terkejut dan terpaksa membela diri mereka pada saat yang bersamaan. Ledakan. Raungan dahsyat bergema di antara langit dan bumi, seluruh kota jantung iblis bergetar pada saat itu juga. Wus, plus wus, plus wus, plus. 3 cahaya yang mengalir jatuh kembali sekaligus dan berdiri kokoh di void. Posisi mereka ditetapkan dalam 3 arah yang berbeda. Dengan pedang di satu tangan, Jian Wushuang menatap kedua orang lainnya tanpa ekspresi. Namun, matanya berbinar-binar karena kegembiraan, pemuda berjubah ungu itu terbakar oleh hasrat murni untuk bertempur. Namun setelah beberapa saat, ia mampu mengendalikan hasrat itu, menekannya. Cukup. Hentikan perkelahian ini, kata pria tanpa emosi itu, lalu menatap Jian Wushuang. Tuan-tuan, kami tidak bermaksud jahat. Kakak saya memang terlahir terlalu suka berperang, tidak mampu menahan keinginannya untuk berperang. Namun, keinginannya untuk berperang tentu saja tidak sampai pada kematian. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum lebar pada Jian Wushuang. Jian Wushuang menyipitkan matanya lalu mengangguk. Dia juga menyadari hal itu. Kedua pria ini bertarung melawannya dengan sangat menahan diri. Terlihat jelas dari pukulan mereka bahwa tidak ada yang berniat bertarung dengan serius. Kalau begitu, kalian berdua bebas pergi, kata Jian Wushuang dengan suara dingin. Namun, keduanya tidak bergerak. Kau benar-benar ahli. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku dan saudaraku sendiri tidak sebanding denganmu, kata lelaki tanpa emosi itu, dengan kekuatan seperti itu, namamu pasti sering disebut di dinasti Tang. Namun, aku bingung siapa yang seharusnya berada di daftar bulan darah. Daftar bulan darah. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Saya tiba di dinasti Tang hari ini, jadi saya tidak ada dalam daftar. Oh. Mata mereka berbinar. Lalu, namamu? Tanya pria tanpa ekspresi itu. Pendekar pedang, jawab Jian Wushuang. Pendekar pedang. Pria tanpa ekspresi itu mengangguk dan berkata, namaku Beimu, dan nama saudaraku Leng Yang. Kami berdua berasal dari sekte tanpa hati. Beimu dan Leng Yang. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Dia pernah melihat nama-nama itu di daftar bulan darah sebelumnya. Leng Yang menduduki peringkat ke-864 dalam daftar. Beimu menduduki peringkat ke-713 dalam daftar. Keduanya merupakan pakar luar biasa dengan peringkat cukup tinggi dalam daftar. Tidak heran mereka begitu kuat. Mereka ternyata adalah ahli dalam daftar bulan darah. Jian Wushuang berpikir dengan kekaguman yang menyetujui. Ada begitu banyak ahli dalam dinasti ini sehingga seorang ahli biasa di puncak alam void yang tidak layak disebut. Bagaimanapun, dia telah membunuh 6 dari mereka hanya dalam 1 hari. Namun, itu adalah cerita lain bagi para ahli di alam yang sama di daftar bulan darah, mereka jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Seperti halnya para prajurit alam inti emas di daftar naga bumi dinasti Tianzong, para prajurit di daftar bulan darah dapat mengalahkan semua prajurit lain yang telah mencapai tingkatan yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli di puncak alam yang void pada daftar bulan darah. Pendekar pedang, kau tampaknya sedikit lebih kuat dari kami. Tinggal di kota sekecil ini sama saja dengan menyia-nyiakan bakatmu, kata Beimu sambil menatap Jian Wushuang. Menurutku, sebaiknya kau ikut kami ke sekte tanpa hati, lanjutnya, karena sekte kami adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di prefektur Skywave. Selain itu, ada pertempuran sengit dengan kekuatan lain yang sedang berlangsung, kau bisa menunjukkan bakatmu sepenuhnya jika kau pergi ke sana. Sekte tak berhati.
Mendengar nama itu, Jian Wushuang langsung teringat seseorang, Master Sekte Tanpa Hati, seorang ahli setengah biksu yang menduduki peringkat ke-118 dalam daftar bulan darah. Jadi, apa pendapatmu? Beimu dan Leng yang sama-sama tampak percaya diri, mungkin mengharapkan jawaban positif. Karena sekte mereka baru saja bertempur sengit dengan kekuatan besar lainnya, mereka tentu sangat membutuhkan lebih banyak ahli. Karena itu, ahli manapun yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar bulan darah, seperti Jian Wushuang, niscaya akan diterima dengan baik. Jian Wushuang merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan mengikutimu. Mendengar ini, Beimu dan Leng yang saling melirik dengan senyum puas sebelum berbalik kembali ke Jian Wushuang dengan senyum bahagia di wajah mereka. Seberapa cepat kau bisa berangkat? Tanya Beimu. Tunggu sebentar, aku akan segera berangkat, jawab Jian Wushuang. Baiklah. Beimu dan Leng yang menunggu di tempat mereka berada sementara Jian Wushuang berangkat ke Void di dekatnya. Di sebuah ruangan sederhana di kota Devil Heart, seorang pemuda berjubah hitam bersandar di sudut sambil minum. Tiba-tiba, dengan pedang panjang di punggungnya, Jian Wushuang muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sama seperti Jian Wushuang. Melalui kekuatan kemauan yang kuat, Jian Wushuang dan pemuda itu segera bergabung menjadi satu tubuh. Tidak seorang pun tahu bahwa orang yang telah membantai geng serigala lapar, dan kemudian bertarung dengan Beimu dan Leng yang hingga terhenti, hanyalah seorang doppelganger pembantai Jian Wushuang. Sedangkan dirinya sendiri, dia telah berada di ruangan itu sejak awal. Jian Wushuang perlahan menggoyangkan kendi anggur. Beimu benar. Menghancurkan geng terkuat di kota hati iblis, geng serigala lapar, sangat mudah bagiku. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan bakatku di sini. Tapi Sekte Tanpa Hati adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di prefektur Skywave. Rata-rata ada 50 ahli dalam daftar bulan darah untuk setiap 21 prefektur di dinasti Tang. Di prefektur Skywave saja, saya bisa menebak paling banyak ada 50 ahli yang berasal dari 4 kekuatan. Hanya di sana kita bisa melihat lebih banyak ahli. Mengingat rumitnya kekuatan dinasti Tang, sebagian besar ahli dan prajurit akan memilih untuk bergabung dengan mereka. Itulah yang direncanakan Jian Wushuang. Adapun geng pencari darah, geng yang bahkan tidak memiliki satupun ahli di daftar bulan darah dan juga telah mengundangnya untuk bergabung pada siang hari, mereka tidak lagi sesuai dengan seleranya. Sekte Tanpa Hati jauh lebih memenuhi syarat untuk memberinya undangan, itulah sebabnya dia menerima undangan mereka. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang kembali ke sarang geng serigala lapar dan melihat Beimu dan Leng yang masih menunggu di sana. Hei, ayo pergi. Jian Wushuang tersenyum. Saat melihat Jian Wushuang, Beimu dan Leng yang sama-sama merasakan auranya tampak agak berubah, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan. Dengan Jian Wushuang yang sekarang ikut, mereka bertiga menuju ke Sekte Tak Berhati.